wallahi, kalau ada Ustadz Salafi yang mengkafirkan NU atau kelompok lain, ya maka saya siap keluar dari Salafi. Ada seorang YouTuber dari kalangan Salafi Wahabi yang sampai menantang ya menantang YouTuber ahli sunnah wal jamaah, yaitu Mr. Coach. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Ini kata si YouTuber Wahabi itu yang gak pernah menampakkan wajah. Dia berkata, sampai dia bersumpah, wallahi, demi Allah, andaikan ada seorang pun dari Ustadz Salafi Wahabi yang menuduh kelompok lain pelaku kekafiran kayak ini, kafir ini apalah, maka dia akan keluar dari Salafi, kata si YouTuber Wahabi Salafi. Saya katakan ya, Anda memang gak pernah masuk ke Salafi ya. Ulama salaf itu pemahamannya tidak seperti Anda, sehingga Anda itu tidak perlu berteriak-teriak akan keluar dari Salafi. Wong memang Anda tidak ada di dalam Salafi. Ya kalau salah pikir iya ya. Nantang-nantang mau keluar dari Salafi. Wong memang belum pernah ada di dalam Salafi atau ulama salaf. Yang kalian ikuti itu ya, YouTuber-YouTuber Wahabi itu salah fikir, bukan Salafi ulama-ulama salaf, tapi salah fikir. Sok nantang kau, macam mana pula lah kau. Ini ya, saya nanti akan tunjukkan bukti bahwa sutat-sutat Wahabimu itu sering menuduh kelompok-kelompok lain di luar Salafi Wahabi itu sebagai pelaku inilah apalah. Dan kalau Anda nanti minta bukti bahwasanya ada Ustadz Salafi yang menuduh kafir kayak atau apalah, maka saya akan buktikan nanti di akhir video ya. Namun sebelumnya kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh bin Baz, ulama sanjungan Wahabi. Dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, tepat di juz ke-9 halaman 174 sampai 175. Di sini ketika Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi, mendapat pertanyaan dari seseorang, ini saya bacakan soal al-ukhtu. Ini dari saudari yang huruf inisialnya Nun Sin Ain minar Riyadhi. Jadi penanyanya dari Riyadh. Taqulu fi su'aliha. Dia berkata di dalam pertanyaannya, ma huwal farqu bainal kufri wasyirki aftuna ma'jurina. Apakah perbedaan di antara kekufuran dan kesyirikan? Tolong berikan fatwa kepada kami. Ma'jurina, semoga kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah mengetahui pertanyaan ini, perbedaan antara kafir dengan syirik ataupun kufur dengan kesyirikan, maka Syekh bin Baz menjawab, al-kufru jahdul haqqi wa satruhu kalladhi yajhadu wujubas sholati aw wujubaz zakati aw wujubas shaumi ramadhana aw wujubal haji ma'al istita'ati aw wujuba birril walidaini wa nahwi hadza. Kekufuran adalah atau kafir adalah jahdul haqqi, menentang kebenaran, wasatruhu, dan menutup diri dari kebenaran. Contohnya, kalladzi yajhadu wujubas sholati, seperti orang yang menentang kewajiban sholat 5 waktu, awujubaz zakati, atau menentang kewajiban zakat, awujubas shaumi ramadhana, atau menentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, awujubal haji ma'al istita'ati, atau menentang kewajiban haji bagi orang yang sudah mampu ya, awujuba birril walidaini, atau menentang kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wa nahwi hadza, dan semacamnya. Wa kalladzi yajhadu tahrimaz zina, contohnya lagi adalah orang yang menentang keharaman berzina, au tahrima syurbil muskiri, atau menentang keharaman meminum sesuatu yang memabukkan, au tahrima uquqil walidaini, atau menentang keharaman durhaka kepada kedua orang tua, au nahwi dzalika, dan semacamnya. Amma syirku fahuwa sorfu ba'dil ibadati li ghairillahi, sementara kesyirikan adalah melakukan sebagian amal ibadah untuk selain Allah. Kaman yastaghitsu bil amwati, contohnya orang yang beristighatsah minta tolong kepada mayit.
awil ghaibina, atau minta tolong kepada hal-hal gaib yang lainnya, awil jinni, atau minta bantuan terhadap jin, awil asnami, atau beristighatsah kepada berhala, awil nujumi, atau bintang, wa nahwi dzalika, dan semacamnya, aw yadhbahu lahum, atau menyembelih hewan sembelihan untuk jin, untuk mayit dan semacamnya tadi, aw yanzuru lahum, atau bernazar untuk jin atau hal-hal gaib yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlaqu 'alal kafiri annahu musyrikun wa 'alal musyriki annahu kafirun. Terkadang orang kafir itu disebut sebagai musyrik, begitu juga sebaliknya orang musyrik juga disebut sebagai orang kafir. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Dan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Tuhan yang selain Allah, padahal dia tidak punya bukti tentang hal tersebut, maka hisabnya nanti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Wa qala jalla wa ala fi surati Fatir, dan Allah juga berfirman dalam surat Fatir, ini ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ini surat Fatir ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Fasamma du'aahum ghairallahi syirkan fi hadhi surati. Dalam surat ini, yaitu surat Fatir, Allah memberi nama doa kepada selain Allah sebagai kesyirikan. Namun wa fi surati qad aflahal mu'minuna sammahu kufron. Tetapi dalam surat qad aflahal mu'minun tadi, Allah memberi nama berdoa meminta kepada selain Allah sebagai kekufuran. Ila angkol fadalla dzalika ala annal kafira yusamma musyrikan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya orang kafir itu juga bisa disebut sebagai orang musyrik. Wal musyrika yusamma kafiron, boleh dibaca wal musyriku, wa jaizun raf'un ka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Boleh wal musyrikah, boleh wal musyriku, boleh wal musyrika yusamma kafiron, dan orang musyrik juga bisa disebut sebagai orang kafir. Wal ayatu wal ahaditsu fi dzalika katsiratun. Sedangkan ayat maupun hadis-hadis Nabi tentang hal tersebut banyak sekali. Dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, bisa kita fahami bahwa orang musyrik itu bisa disebut sebagai kafir. Kenapa? Karena orang musyrik itu menentang kebenaran. Sedangkan kafir sendiri menentang kebenaran itu ya. Jangan menyembah selain Allah malah menyembah. Lah ini namanya menentang, teman-teman. Makanya oleh Syekh bin Baz, orang musyrik juga bisa disebut kafir. Kalau Anda mau minta bukti Ustadz Wahabimu itu menuduh kafir kepada orang lain, ini semua madhab yang empat bersepakat bahwasanya tawasul kepada orang yang sudah mati itu adalah termasuk syirkun akbar. Ustadz sanjungan kaum Wahabi yang bernama Badrus Salam LC ini
berani sekali mengatakan orang yang bertawassul dengan orang yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal dunia itu merupakan syirik akbar menurut kesepakatan 4 mazhab. Padahal ini merupakan kedustaan yang amat nyata sekali tanpa kita ragukan lagi. Cek di dalam kitab Al-Ikhnaiyah, karya daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri. Silakan cek dalam kitab Al-Ikhnaiyah tepat di halaman 409 sampai 410. Kata Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, wa fi mansakil marudhi alladzina qalahu an Ahmada annahu qala fis salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala tastaqbilil haita wa khudh mimma yali sahnal masjidi fasallim ala Abi Bakrin wa Umar wa qala fa idza aradtal khuruja fa'til masjida wa shalli rak'ataini wa waddi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli salamikal awwali wa sallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa hawil wajhaka ilal qiblati wa salillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabiyhi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla. Dalam manasiknya Imam Al-Marudhi, kita tahu Imam Al-Marudhi merupakan ulama yang langsung berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal, alladzina qalahu an Ahmada, yang mana Imam Al-Marudhi ini langsung mengutip dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu guru beliau, annahu qala, bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal berkata. Saya loncat sampai ke pokok pembahasan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya loncat ya, ini wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabiyhi, dan memintalah engkau kepada Allah akan kebutuhanmu. Apa yang kau butuhkan, mintalah kepada Allah mutawassilan, ibaratnya mutawassilan ilaihi binabihi, dengan cara bertawassul kepada Allah, binabihi, dengan perantara nabinya yang sudah wafat. Imam Ahmad bin Hambal menyuruh muridnya yang bernama Imam Al-Marudhi untuk bertawassul dengan Nabi ketika berdoa kepada Allah. Saat itu Nabi sudah wafat. Ini menunjukkan Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kaum muslimin agar ketika kita berdoa kepada Allah, kita bertawassul bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tuqba minallahi azza wa jalla. Maka insya Allah niscaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Tetapi sayang sekali, Sutat Wahabimu menuduh syirik, menuduh keluar dari Islam, kan? Ngerti ya? Orang yang melakukan tawassul dengan orang yang sudah wafat. Padahal Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kita bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Mau keluar? Ya memang Anda belum di dalam. Mau keluar dari Salafi gimana? Wong memang nggak pernah ada di dalam salaf, nggak pernah ada di dalam pemikiran ataupun pemahaman ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hambal. Dan masih terlalu banyak sekali ibarat yang menjelaskan tentang bolehnya bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Makanya kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, jangan sok-sokan menuduh syirik. Ayo sadarlah kaum muslimin, khususnya utamanya kepada kaum Salafi Wahabi. Kalian itu dibohongi atas nama ulama salaf, sementara kenyataannya Anda itu dan sutat-sutat Wahabinya berada di salah fikir. Salafinya itu salah fikir kepanjangannya ya. Ya Allah, jadi Anda nggak perlu keluar dari Salafi, nggak perlu keluar. Memang Anda nggak pernah ada di dalam salaf, memang masih ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga YouTuber Wahabi ini segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.